action let's go 저 건물을 찾으러 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai apa pentingnya mencari sebuah referensi yang kredibel sebelum kita menuliskan karya ilmiah. Sebelum masuk lebih dalam, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu mengenai arti dari referensi sendiri. Referensi adalah informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk dengan tujuan untuk mempertegas suatu pernyataan. Referensi selalu ditemukan dalam karya ilmiah atau karya tulis, terutama yang bersifat ilmiah dan membutuhkan data atau teori pendukung. Mengapa diperlukan untuk mencari terlebih dahulu referensi sebelum kita menulis karya ilmiah? Karena ketika penulis atau seseorang menggunakan informasi dari hasil karya yang diciptakan orang lain, dia wajib untuk memberikan sumber rujukan tulisannya. Hal ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa tulisan didasarkan pada sumber yang benar dan dapat dipercaya. Kemudian, ini juga dapat menunjukkan bahwa penulis dapat menemukan dan menggunakan sumber yang kuat. Kemudian, ini berfungsi juga untuk memperkuat argumen penulis. Referensi sendiri memiliki tujuan agar seseorang dapat terhindar dari plagiarisme yang mengacu dari pengertiannya, yaitu sebagai sumber informasi. Baik, selanjutnya adalah kriteria referensi yang kredibel. Apa sih referensi kredibel itu? Jadi, referensi kredibel itu yang pertama adalah referensi yang dapat dipercaya atau referensi yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah. Kemudian yang kedua adalah referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mana data-datanya itu adalah benar, data-data yang dipublikasi adalah benar. Kemudian yang ketiga, referensi kredibel adalah referensi yang dapat dilacak atau referensi yang tidak akan hilang sampai kapanpun. Lalu untuk kriteria dari referensi yang kredibel itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu memiliki ISSN. ISSN atau International Standard Serial Number memudahkan dalam melacak apakah jurnal yang diterbitkan secara double atau tidak, karena hanya berlaku satu kali cetak saja. Kemudian yang kedua adalah tanggal publikasi. Referensi yang lebih baru dapat lebih relevan dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, kenapa saat kita praktikum, itu kita disarankan untuk memakai jurnal yang terbaru. Kemudian yang ketiga adalah sumber yang terpercaya. Referensi harus berasal dari sumber yang dapat diandalkan seperti jurnal ilmiah. Kita dapat mengaksesnya melalui Google Scholar, Science Direct, portal Garuda, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah memenuhi kaidah keilmuan. Seperti yang diketahui, jurnal tidak ditulis oleh sembarang orang. Penulis jurnal haruslah orang yang memiliki kompetensi pada bidang itu. Selanjutnya adalah cara menelusuri referensi yang kredibel dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Tahap pertama atau step pertama yaitu kita buka aplikasi Mendeley, kemudian kita login akun Mendeley. Kalau belum ada akun, buat akun terlebih dahulu. Kemudian setelah kita login akun Mendeley, step kedua kita klik pada atas yang bertuliskan tools, kemudian nanti akan muncul search for artikel online. Klik kata itu, kemudian kita akan diarahkan di Google Chrome, itu pada step ketiga. Kemudian step terakhir, ketik nama jurnal yang akan kita cari. Lalu kemudian dalam menulis ilmiah itu memang wajib diawali dengan kegiatan mencari referensi dengan membaca. Nah, apakah membaca itu sebenarnya termasuk kegiatan yang sulit atau mudah? Sebelumnya kita juga harus melihat bahwa membaca untuk referensi menulis itu diperlukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah itu sendiri. Untuk menulis diperlukan sebuah referensi dengan kriterianya sendiri. Kemudian referensi sendiri diperlukan dalam ilmu kritik sumber, di mana
kritik sumber itu nanti akan digunakan jika karya tulis ilmiah kita nanti dipublikasikan, di mana itu nanti akan dicari apa referensi yang digunakan, apakah mendasar atau tidak. Kemudian ada juga yang namanya studi literatur, di mana metode ini dikenal dengan pengumpulan data berlandaskan buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, serta sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Peneliti menganalisis data yang diperoleh melalui strategi analisis data kualitatif deskriptif, Sugiono tahun 2014. Kemudian, apakah membaca itu mudah atau sulit? Membaca adalah kegiatan yang mudah, apalagi dalam membuat karya tulis ilmiah sebagai referensi. Seringkali memang kita saat kita melakukan membaca, kita tidak merasa kita sedang membaca. Namun membaca itu sangat membantu dan menguatkan karya tulis ilmiah kita dengan referensi yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan. Membaca juga meningkatkan pengetahuan dan membantu menanamkan ilmu tersebut dalam memori. Kemudian dalam membaca ada juga kriterianya. Ada pembaca yang buruk ataupun pembaca yang baik. Nah, dalam kriteria tersebut itu ada DIPRA, di mana apakah Anda memiliki tujuan yang jelas dalam membaca. Kemudian pada saat Anda membaca, apakah Anda membaca kata demi kata atau membaca satuan-satuan pikiran kalimat di dalam bacaan. Apakah Anda memiliki kecepatan membaca yang rendah atau bisa bervariasi ataupun bisa cepat tergantung dengan situasi bacaan. Ataukah apakah Anda kritis atau pasif terhadap bacaan, dan apakah Anda bervariasi dalam bahan bacaan atau model bacaan yang Anda baca. Kemudian pada saat setelah Anda membaca atau pasca membaca, apakah kosakata Anda meningkat ataukah materi bacaan itu bisa terserap secara baik oleh pembaca seperti Anda. Buku adalah jendela dunia. Peribahasa tersebut sering kita jumpai di taman bacaan, di perpustakaan, ataupun di sekolahan. Pada dasarnya membaca adalah dasar atau awal dari setiap penyerapan ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kita dapat dengan mudah menyerap ilmu pengetahuan yang akan kita terima nantinya. Tanpa membaca, seseorang akan sulit menerima, meresapi, dan menyimpan suatu ilmu. Karena kurangnya pemahaman dari kosakata yang amat jarang didengar ataupun jarang dibaca. Lalu melalui membaca juga, seseorang dapat mengetahui peristiwa masa lampau, masa sekarang, bahkan peristiwa yang akan datang dapat diprediksi dengan membaca. Peristiwa masa lampau seperti sejarah kemerdekaan negara Indonesia, masa sekarang itu seperti berita-berita terkini, seperti mungkin ada rumah kebakaran, ada daerah yang sedang mengalami banjir, atau bahkan peristiwa yang akan datang dapat diprediksi, seperti prediksi cuaca hari ini, besok, minggu depan, dan juga mungkin gunung meletus yang akan datang pada suatu hari nanti. Mengapa kita perlu menjadikan membaca kita samakan seperti kita makan dan minum setiap hari, seperti kebutuhan pokok kita setiap harinya. Karena dengan bukulah kita bisa mengetahui dunia. Dengan bukulah kita bisa paham pengetahuan yang kita dapatkan. Dari bukulah kita dapat menjelajahi atau memahami seisi dunia ini. Maka dari itu, mulailah dari sekarang untuk menjadikan membaca buku sebagai kebutuhan pokok kita seperti makan dan minum. Selanjutnya, menyimpan referensi di Mendeley. Yang pertama, kita harus membuka aplikasi Mendeley Desktop. Lalu, klik Tools Add New, dan akan muncul halaman untuk mencari file yang ada di dalam komputer. Untuk memasukkan file artikel tersebut juga dapat dilakukan dengan menyeret file dari foldernya dan menaruhnya di halaman Mendeley. Seperti yang ada di atas ini, dan di sebelah sana itu, di sebelah sini itu tinggal menyeret file artikelnya, dimasukkan ke dalam halaman Mendeley. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah klik salah satu artikel yang telah dimasukkan di sebelah situ ya, yang telah dimasukkan, lengkapi data jurnal bagi yang belum lengkap dengan mengisi kolom authors,
journal, year, volume, issue, page, abstract, text, other keywords, and URL sesuai dengan data yang ada. Nah, di sini ini sudah lengkap. Yang belum lengkap hanya abstrak, teks. Ini URL-nya juga sudah lengkap. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Bagi kalian yang sedang menyusun laporan skripsi, tugas akhir, maupun laporan magang atau praktik kerja lapangan, perlu untuk tahu cara menggunakan Mendeley. Mendeley biasa digunakan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis dalam Microsoft Word. Selain itu, penulisan daftar pustaka tidak mengasal. Nah, fungsi Mendeley sebagai aplikasi yang bisa membantu mahasiswa dalam menulis kutipan dan daftar pustaka, tentunya dengan kaidah penulisan yang benar. Berikut ini adalah cara membuat daftar pustaka dari jurnal menggunakan Mendeley. Yang pertama, yakni mengkoneksikan Mendeley dengan Microsoft Word. Pertama, kalian harus mengkoneksikan Mendeley dengan Microsoft Word dengan cara mengklik install plugin Microsoft Word di aplikasi Mendeley-nya. Jika belum terinstall, maka tulisan dengan garis hitam itu berupa install Microsoft Word plugin. Yang kedua, yakni memasukkan jurnal yang akan menjadi kutipan melalui Microsoft Word. Jika sudah terinstall, maka Mendeley sudah ada di menu reference pada Microsoft Word. Di sini, kalian tinggal klik Insert Citation sambil membuka aplikasi Mendeley-nya. Nanti tinggal tuliskan saja judul dari jurnal yang akan dipakai sebagai kutipannya. Bisa terlihat pada gambar di atas ini. Setelah itu, bisa menentukan style apa yang akan dipakai untuk jenis dari citasinya. Yang ketiga, yakni menampilkan daftar pustaka yang telah di Mendeley. Untuk langkah pertama, yakni memasukkan bibliografi untuk menampilkan daftar pustaka hasil Mendeley. Saat klik insert bibliografi, maka akan memunculkan semua daftar pustaka yang sudah otomatis tersusun secara rapi. Tampilan daftar pustaka nanti akan tampak seperti tampilan di atas. Bagaimana? Mudah bukan membuat daftar pustaka dengan Mendeley?